Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Maaf, bapaknya nggak tersebut ya. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Pak sehat? Sehat, alhamdulillah. Untuk memulai sebelum ke arah ini ya, misalnya aksi nyata 1.4 budaya positif. Sebelum ke budaya positif, yuk kita atur fokusnya dulu yuk. Berdiri semuanya. Kita bermain lawan katanya sambil memperagakan. Kalau saya bilang semut, berarti besar atau kecil? Kecil. Aslinya. Karena kita bermain lawan katanya, berarti nanti kalau saya bilang semut Besar. gajah Kecil. ulat Kecil. gajah. Kalau ular pendek. Pohon kelapa pohon kelapa rendah. Pohon cipluan bisa ya. Kita mulai, kita coba. Suatu hari saya dan keluarga pergi ke kebun binatang. Di sana kami melihat banyak binatang, terutama ketika kita melihat gajah. Kecil. Sangat luar biasa. Dan berjalan lagi, dilanjutkan melihat semut. Besar. Melihat semut yang besar sedang berjajar. Banyak pepohonan juga di sana. Ada pohon cipluan dan pohon kelapanya. Di dalam pohon cipluan tersebut terdapat ulat yang terdapat ulat yang panjang sedang melungker-lungker. Aduh, bahasa melungker-lungker itu apa? Ulatnya menuju ke ujungnya pohon cipluan. Pucuk, 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 pucuk. Belum sampai atas, ternyata ada ular yang menggigit ulat. Ayo. Ular yang menggigit ulat tersebut berarti panjang ular. Ayo hati-hati. Yuk diulangi lagi. Ular itu, ular itu, semut itu, gajah itu, pohon kelapa itu, pohon cipluan. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali. Terima kasih. Sudah panas? Sudah kipas-kipas panas sekali. Kita mulai. Eksposi dengan pendek dan panjang tadi. Kita mulai dengan aksi nyata budaya positif. Sebelum next, bayangan panjenengan apa sih yang dimaksud budaya positif itu? Kalau mendengar kata budaya positif itu berarti apa artinya? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Monggo. Ya, silakan, Gusti. Ya Gusti, mau mencoba menjawab tentang budaya positif. Budaya itu tradisi, kebiasaan yang baik, yang baik-baik aja. Itu menurut saya. Tradisi atau kebiasaan yang baik itu menurut Bu Isti. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan pendapat?
pendapat? Langsung saja, cus. Next. Berubah. Nggak bisa. Langsung sana. Seorang guru atau pendidik dituntut untuk bisa menyampaikan pelajaran dengan baik dan tepat sasaran pada para murid. Next. Pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, membuat kesepakatan kelas dan berbagai proyek pembelajaran dengan aset yang tersedia di lingkungan sekitar sangatlah menarik untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selain itu, pembelajaran yang menyenangkan juga dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dalam ataupun luar, seperti orang tua murid. Di sini, guru harus memiliki kemampuan membimbing murid dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Stop dulu. Nah, ternyata di sini ada budaya positif, ada disiplin positif. Budaya positif tadi yang dikatakan Kristi adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, sedangkan disiplin positif itu apa ya? Disiplin positif, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Disiplin positif. Ya, monggo Pak Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Zainul, kelas 6. Disiplin positif adalah disiplin yang tumbuh atau dikembangkan dari kesadaran diri sendiri. Jadi disiplin positif itu disiplin yang bukan motivasinya bukan dari orang lain atau dari apapun yang di luar diri sendiri. Jadi disiplin yang muncul dari kesadaran diri. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Zainul. Disiplin positif, boleh next. Disiplin positif, penerapan perilaku yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan berdasarkan motivasi intrinsik tiap individu tanpa ada paksaan dari mana. Ya, ternyata betul apa yang dikatakan oleh Pak Zainul. Jadi disiplin positif itu muncul dari setiap individu tanpa ada paksaan. Tidak harus kita yang sebagai guru ini berada, ayo kamu harus bisa, kamu harus, tidak seperti itu. Tapi anak dengan sendirinya akan muncul motivasinya untuk bisa. Kita hanya sekedar membimbing untuk mengeluarkan motivasi intrinsik tersebut. Bisa lanjut? Monggo. Nilai kebajikan secara universal sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita jalani ini ya, kelas 1, 2, 4, dan 5. Adanya kurikulum merdeka. Nilai kebajikan itu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu didorong oleh dua. Ada yang secara eksternal, ada yang internal. Eksternal di sini motivasinya bertujuan untuk menghindari hukuman. Contohnya, kita datang tidak terlambat.
Tujuannya itu nek terlambat ada hukumannya. Nanti diomong sama orang. Seperti itu. Itu motivasi eksternal masih. Motivasi penghargaan, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh, aku tak tampil nanti. Tampil sebagus-bagusnya saya tampil supaya saya dapat penghargaan. Ini masih motivasi eksternal. Ada tujuan eksternal. Sedangkan motivasi internal menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai. Setiap orang nilai kebajikannya itu munculnya tidak bersamaan. Seperti tadi kan ada yang kreatif, ada yang inovatif, ada yang mandiri kan gitu. Anak di kelas ini mungkin bisa mandiri. Oh ini anak ini nggak bisa mandiri. Itu bukan berarti anaknya sudah nggak mandiri sama sekali. Tapi belum muncul saja nilai kebajikannya. Bisa jadi di kelas berikutnya kemandiriannya akan muncul. Sepakat ya, kita setuju itu ya, memang ya. Jadi tidak semua anak nilai kebajikannya muncul secara bersamaan. Meskipun itu merupakan pedoman kita, ini loh yang harus dimunculkan. Setiap anak adalah unik, tidak semua sama, satu dan lain beda. Oke, next. Posisi kontrol guru. Saya bukan menggurui. Di sini posisi kontrol ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Maaf, yang terakhir manajer. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Dan sewu, levelnya Bapak Ibu di mana sekarang ya? Apakah panjenengan kalau ada anak yang salah, Bu, maaf, saya belum bisa mengerjakan PR saya. Loh, kan sudah masa kemarin, sudah 2 hari yang lalu, kerjakan sekarang. Siapa yang seperti itu? Levelnya masih penghukum. Levelnya masih penghukum. Pembuat rasa bersalah. Bu, maaf, hari ini saya belum bisa mengerjakan PR saya. Gimana sih nak? Kamu kalau nggak ngerjakan PR, nanti bu guru yang dimarahi sama orang tuamu. Karena mesti orang tuamu tanya, apa yang dikerjakan di sekolah? Apa tugasnya? Masa gurumu nggak ngasih tugas? Kan bu guru lagi yang salah. Jadi anaknya merasa, siapa yang masih posisi di situ? Ini sama dengan merefleksi diri sendiri ya. Siapa ya? Saya tuh, saya di situ. Sesekali saya tuh masih di situ. Teman, ada yang anak yang tidak. Ayolah, aku gampang. Aku nggak kasihan sama bu guru. Bu guru loh, soalnya tuh susah loh. Soalnya aja loh susah. Kamu tinggal jawab aja kok. Ayolah, dikerjakan. Level kemana? Menjadi kalau oleh ibu, tidak. Aku kalau itu kenapa saya nggak kerjakan PR saya dulu? Aku tak boleh yang mana tidak tahu ya aku. Kenapa saya nggak kerjakan PR? Kok ada faktornya aku nggak kerjakan. Beda video makan, bagian kali jadi bulan bagian. Saya pada Termasuk di mana berarti butuh ini? Ada
besok jangan diulang lagi ya, gitu ya. Ya. Besok jangan diulang lagi ya, jangan diulang lagi ya. Masuk di mana kira-kira, Bapak Ibu? Teman? Masuk mana kira-kira? Masuk di pemantau. Ibu masih masuk di pemantau. Nah, level 4. Kenapa kok masuknya di pemantau? Karena di situ tidak ada hardikan, tidak ada pemocokan ke anak, ya. Terus tidak ada permohonan merajuk ke anak, tidak ada. Panjenengan memang benar-benar mencari informasi yang paling ke anak. Jadi anaknya juga menjawabnya juga ya jujur apa adanya yang ada pada dia. Pemantau sudah ada contohnya dari Butuh. Terima kasih Butuh. Apa sudah Butuh? Jadi saya nggak perlu menjelaskan pemantau ya. Di sini langsung ke manajer dan harusnya kita ada di posisi manajer. Kita semua harus belajar untuk menjadi posisi manajer. Di mana permasalahan anak, semua anak yang bermasalah, dia pasti punya tujuan. Dia melakukan itu bukan semata-mata melakukan. Dia pasti punya tujuan sendiri. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dia. Kalau ada anak yang ternyata melakukannya itu melakukan negatif, berarti kita harus ada introspeksi. Kita tanya dulu ke anaknya, apa alasannya? Kalau sudah ketemu alasannya, anak itu diberitahu, diinfokan memang yang dilakukan itu kurang tepat. Tapi jangan hanya sekedar salah kamu, pokoknya kamu salah. Jadi gitu. Kalau kita berani menunjukkan bahwa yang dilakukan yang kurang tepat, maka kita harus memberikan solusi. Solusinya harus sampai dapat dan anak itu bisa melakukannya dengan enjoy. Kita tanpa beban, anak pun dapat menjalankannya tanpa beban. Itu manajer. Bu Ani, itu kalau kelas tinggi. Kalau kelas rendah diajak ngomong-ngomongan jawabannya yang enggak terus. Ya kudu emosi saja. Belajar. Ketika ada anak yang ditanyai jawabannya enggak atau tidak menjawab, Bapak Ibu guru harus tarik nafas yang panjang, hembuskan, lebih sabar. Dengan perhatian penuh, anak akan merasa dimanusiakan. Kalau anak sudah merasa dimanusiakan, pertama dia akan sulit dicari informasinya, tapi untuk selanjutnya dia akan lebih mudah kita cari informasi. Sepakat ya Bapak Ibu? Siap jadi manajer ya? Harus. Ya. Lanjut. Restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang bagiannya dari manajer, langkah-langkahnya yaitu melakukan restitusi, pengembalian anak ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kadang kita ambil anak itu, setelah kita beri anaknya kan akan balik ke kelas dan kelas sudah siap kita namakan tak omong-omong habis ini. Nah, gitu kan. Jadi anak masuk ke kelas itu sudah pasti nanti aku diolok-olok sama teman. Apa nanti mana? Di mana? Di mana yo? Di mana lo? Tapi kalau kita tidak melakukan seperti itu dan kita biasakan seperti ini, jadi manajer, anak nggak akan tanya sebenarnya. Ketika kembali, ya biasa-biasa saja. Setiap anak pasti punya masalah saja sendiri. Lanjut.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya seperti apa sih aku ini, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu katanya dosen. Jadi dia tahu identitas dirinya dia sendiri tanpa harus menyalahkan orang lain, ngambil itu, niru ini, tidak, tapi dia percaya diri dengan apa yang dia miliki. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan merupakan pembelajaran. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini ada restitusi mencari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Sama namanya masuk manusia, berarti anak-anak juga butuh kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kesenangan. Butuh kesenangan, Bu. Makanya jangan kaget kalau anak itu Twitter, dia butuh kan, biar senang. Kesenangan. Yang kedua, kebebasan. Kesenangan, kebebasan. Ketiga, mau kebutuhan? Ayo. Kesenangan, kebebasan, butuhnya diterima. Nah, diterima atau kasih sayang. Kasih sayang, butuh, Bu. Terus yang keempat, penguasaan. Kekuasaan orang. Yang kelima, bertahan hidup. Jadi yang pertama tadi kesenangan, Bu. Anak-anak butuh kesenangan. Pembelajaran makanya harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Kasih sayang sangat butuh sekali. Seperti Bu Isti, kalau marah-marah tambah, nah terus Ibu kok marah, Bu? Bu kok marah? Malah didandoli, malah dipeluki. Karena apa? Merasa diberikan kasih sayang. Kebebasan. Nah ini kebebasan anak bebas. Bebas menentukan dia mau suka pelajaran matematika atau tidak. Bebas. Mau ngikuti? Iya, boleh. Gak mengikuti? Gak boleh. Karena kita masih ada kurikulumnya. Loh, berarti lah bebas tak, Bu? Maksudnya di sini bebas, anak boleh tidak. Aku nggak bakat di sini, nggak minat di sini. Ya jangan dipaksa. Ketika anaknya dapat kamu tuh matematika dari dulu nilainya 60 aja, kapan kamu dapat 100 itu?
kekuasaan. Kadang ada anak yang Jurok harus nurut, mengaku. Ujung aku tak lapor ke bu guru karena dia merasa berkuasa. Itu sudah memang kebutuhan hidupnya dia. Dia ingin jadi penguasa di dalam kelas tersebut. Bagaimana cara kita mengarahkannya ke positif? Dan yang kelima, bertahan hidup. Bertahan hidup, ada anak yang biasanya kalau bawa makanan di dekat sini, kamu bawa apa? Bawa apa? Enak itu ya. Ada kan gitu ya, ada yang gitu ya. Enak ya. Itu kayak dia tuh ibu, mama kita nggak pernah masak seperti itu. Akhirnya apa ujung-ujungnya nih? Kamu mau tak? Iya, aku mau. Karena mau bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, di sini ada contoh restitusi. Ada contoh restitusi. Pada pagi hari sebelum pelajaran dimulai, Akmal, Devta, dan Fadil bermain sepak bola dalam ruang kelas. Dan tidak sengaja, tendangan Akmal mengenai hasil karya Michelle yang diletakkan di meja guru. Hasil karya itu terjatuh di lantai dan rusak. Ini Bapak Ibu ada video bisa disaksikan ya. Monggo.
Itu tadi video real. Mungkin Bapak Ibu juga, oh ya sudah tahu saya perannya. Oh ya anak itu anak ini. Bapak Ibu, setelah saya tayangkan video itu tadi, jika Bapak Ibu ada di posisi saya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah berbicara dengan anak yang namanya Akmal itu tadi? Terakhir, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika berbicara di akhir-akhir dengan Akmal yang namanya Akmal? Melihat ekspresi Ananda, melihat ekspresi gurunya, kira-kira seperti apa? Gurunya menyesal, Tidak menakutkan. gurunya tidak menakutkan, ya. Gurunya tidak menakutkan, kelas AC itu gurunya ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau panjenengan dinilai sama orang seperti itu, gurunya lo kelas AC, sabar, kira-kira semeneng lo bener, seneng tidak ya Ibu Bapak? Semeneng deh, semeneng Masya Allah, tidak bisa diukur. Satu orang aja nggak ada yang ngomong seperti itu, seperti nyiramin banyu sup. Rasanya oleh adem, anjir. Ternyata hidup itu nggak usah susah-susah gini itu. Ini dari gurunya loh ya. Kalau dari anaknya sendiri melihat dia bisa bertestimoni seperti itu, menurut panjenengan perasaan yang ada pada dia kira-kira bisa dinilai seperti apa? Guru bisa memahami keadaan. Bukan Pak, ya. Yes. Kalau menurut saya versi dari murid yang melakukan kegiatan tersebut, murid itu berpendapat bahwa guru yang bersangkutan bisa memahami kesalahan dan kegiatan yang pernah dilakukannya. Cukup, terima kasih. Masya Allah. Kalau kita bisa memahami karakter dari setiap individu murid kita, rasanya memberikan pembelajaran itu kan enteng ya Bapak Ibu. Gak ada yang berat. Ngalir aja lah. Karena kita sudah tahu satu-satunya anak didik kita itu seperti apa. Matur nuwun Pak Sis. Loh, saya diomong seperti itu aja loh sama Pak Sis, murid saya itu aduh. Beda aja loh. Siapa muridnya? Oh muridnya ikutan. Oh harus pokoknya super itu Ustaz. Pokoknya kalau ada masalah ikut terus lagi ikut itu macet itu. Rasanya kan kayak terbakar gitu. Meskipun anaknya ya mungkin seperti itu dia memang nakal, dia memang luar biasa kegiatannya. Tapi kan kata-kata negatifnya itu yang mau bikin telinga kita itu panas. Tapi kalau Pak Sis ngendikan seperti itu tadi, rasanya kan dingin di hati, enak sekali. Terus jamin pokoknya pasti gemuk-gemuk gitu, subur semuanya, nggak ada beban, hidup nyaman. Kita juga dapat kesenangan, dapat penguasaan. Kita bisa menguasai kelas dengan baik. Jangan orang lain seperti itu kan. Oh guru ini bisa menguasai kelas dengan baik, meskipun anaknya luar biasa, sudah dapat penguasaan, dapat kesenangan, have fun dengan anak-anak, kasih sayang, pasti Bu, pasti panjenengan diingat, Bapak Ibu diingat itu Bapak itu
Sayang. Gak ada kekurangan di situ nanti. Kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar akan terpenuhi. Kalau 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, masalah akan minim. Ya, Bapak Ibu. Next. Nah, yang ini. Pada saat pulang sekolah, Rafila melapor pada Bu Ani sambil terengah-engah bahwa Saila kelas 6B telah marah-marah sambil berteriak di pintu gerbang sekolah. Hal ini diketahui Bu Yuli sebagai guru olahraga dan langsung membawa Saila ke ruang kepala sekolah yang sedang kosong. Dan saya Bapak Ibu, kali ini saya tidak akan menampilkan video. Tapi di sini saya minta partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk bermain peran di depan. Monggo didiskusikan satu kasus ini saja, kita analisis, kita mainkan perannya, terus kira-kira praktik langsung restitusi. Siapa yang merestitusi? Siapa yang menjadi Saila? Siapa yang menjadi Rafila? Siapa yang menjadi Bu Yuli? Oh, yang menjadi Bu Yuli pasti Bu Yuli. Oke. Yang jadi gurunya siapa? Ya, Pak, Bu Yuli kan hanya menggeret anaknya saja yang nama Saila yang diberi didudukan. Guru kelasnya beda. Aku Rafila kan kecil. Iya, Rafila. Oke, Bu Lia jadi Rafila. Bu Yuli jadi Bu Yuli. Yang jadi guru siapa? Pak Zainul? Saila Jadi guru? Saila Bu Ani perempuan. Loh, Bu Ani kan orang laki. Rafila Kita jadi Rafila perempuan. Apa diganti gurunya Pak Zainul? Bu Ani jadi berita yang menyampaikan. Ayo kita coba restitusi. Jadi nanti gini, Kita jadi Bu Ani. dari tampilan teman-teman kita sendiri nanti kita diskusikan. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki atau aku memang sudah bagus. Gitu. Karena gini, menurut saya Bapak Ibu, kalau saya sekedar memberikan video aja bisa saya memberikan video. Tapi bagaimana ada tampil nanti nggak akan bermakna di sini, pasti akan bermakna seru di sini. Siapa yang mau jadi bu guru? Bu Isti? Bu Isti jadi bu guru ya? Oh, Saila. Saila dia marah-marah loh ya, Saila. Ya kan Saila marah-marah. Rafila itu si kecil katanya. Rafila yang marah-marah. Saila yang marah-marah. Melapor ke bu guru. Melapor ke bu guru. Hari itu diketahui Bu Yuli sebagai guru olahraga, langsung dikirim. Ayo. Nah, iya. Bu Yuli bagian kucing kiri. Apa sih? Ya, itu ya. Siap bu guru. Oke, bu guru sudah siap. Rafila juga. Oh, bu guru coba pindah di sini. Monggo. Langsung praktek aja. Enak loh. Rafila, Bu Yuli, nanti Sailanya dibawa dari luar sana, dibawa didudukan di sini aja Sailanya. Nanti Bu gurunya biar kursinya di sini. Oke, boleh. Iya, masuk. Bu guru gitu. Teriak-teriakin kenapa? Saya bunga-bunga. Aku sih lapor. Iya. Soalnya yang keras ya. Ayo Bu, berarti kuliah dari sini nanti dibawa masuk. Saila marah-marah. Rafila yang Sudah siap semua perannya? Iya, benar.
Bayu. Sudah siap ya? Perannya sudah siap semua ya? Oke. Oke? Bisa dimulai? Bisa. Action! Kenapa? Ada apa katanya Rafila tadi marah-marah. Marah-marah kenapa? Marah-marah. Tadi Bu marah-marah. Iya, saya marah-marah. Rafila punya kue coklat. Saya tuh nggak dikasih marah-marah minta. Ya aku minta sedikit kok. Oh, dia tambah marah-marah. Saya juga tambah marah-marah. Kan kita harus saling berbagi. Gitu, Coba duduk dulu sini. Duduk. Ada apa? Yang bercerita saya dulu, Saila Pak, ini Rafila. Yang melapor, kenapa Saya tadi lihat Bu, saya lagi lempar-lempar gitu, terus marah-marah, temennya nggak ngapa-ngapain itu dimarah-marahin. saya tuh merasa dibully. Saya memang nggak punya uang, dia punya coklat, kue coklat snack enak gitu Bu. Aku minta kok, nggak direken Bu. Ya saya marah-marah. Weh, ya lo, gitu tambah marah-marah. Kan ada terlalu keras ya Bu ya. Ini ya, Ya. kita namanya di berupa teman itu harus berbagi. Yang Saila, Rafila, nggak boleh Ya, Saila. marah-marah gitu. Yang ini Saila tambah marah-marah, nggak boleh. Kalau mau Ya, saya minta emosi. pelan-pelan. Oh, Saila itu maksudnya naik gitu, Bu Isti. Saya kan pendiam Bu kalau tidur. Saya kan cuma punya sedikit Bu, kenapa diminta-minta? Ya nggak boleh. Ya kamu harus berbagi, Rafila. Tapi kita tuh bestie, berbagi sedikit. Remes ya. 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 Boleh. Biar bicaranya itu pelan-pelan. Rafila, Saila namanya berteman. Yang minta juga gitu, nggak boleh maksa. Kalau minta pelan-pelan, nanti dikasih ya. Ya, aku sedikit aja. Sedikit. Ya, berbagi. nggak apa-apa. Nggak boleh banyak-banyak. Ya. Boleh ya. Ya, boleh, tapi Tapi sedikit. sedikit. Mintanya juga nggak boleh banyak. Ya, bagi-bagi. Boleh. Sedikit seberapa? Nah. Ya sedikit pokoknya. Ya kamu jangan maksa. Kan bapak sendiri bisa, ngapain minta-minta? Kan pas habis gitu ya. Ya, Rafila, Saila, bilang kalau kita punya berbagi boleh, tapi yang minta juga nggak boleh memaksa. Ya Bu, saya Gitu tidak akan memaksa lagi. Saya akan menjaga, tidak akan berteriak-teriak, walaupun terkadang sudah kebiasaan kalau jatuh satu seraya teriak-teriak biar dengar gitu loh Bu temannya. Teriak kalau di rumah sendiri tidak apa-apa, kalau sebelahnya nanti gimana temennya kaget. Ya, kamu tidak capek tadi. Saya minta maaf ya. Besok, besok saya minta maaf. Saya Ini maafkan. semua berteman, maafan ya. Ya, nggak boleh diulangi lagi. Wes, berpelukan. Ya, Saila. Nggak mau juga aku. Salaman dulu, Salaman. Kalau jenekmu sih. Ya, sudah, nggak boleh Ya, minta makanan. pelukan. Ya, sudah. Maafin aku ya. Masya Allah. Rasanya lihat kayak gitu. Ya sini dia itu niku. Lah sing ngeyel, sing ngeyel. Nah ada aja. Jadi ngomong sing yang ditanya ini yang dijawab ini. Jadi Bu Isti tadi suruh iya. Karena Pak sabar. Menurut Bapak Ibu yang lain, yang tadi kan sudah berperan ya, beberapa orang sudah berperan, ada 5 orang yang berperan. Yang lainnya, menurut panjenengan yang dilakukan oleh Saila tadi bagaimana? Saila tadi diperankan oleh Bu Lia. Yang katanya minta sedikit saja loh, nggak boleh. Ya aku marah-marah lah. Terus akhirnya
memutuskan ya wes gak apa-apa aku dikasih sedikit aku mau sedikit tok. Kebutuhan apa yang dia butuhkan? Bertahan hidup. Kurang dia bertahan hidupnya. Nah, kira-kira solusinya seperti apa gurunya? Apakah yang dilakukan oleh Bu Isti itu sudah benar menurut Bapak Ibu? Melihat Saila dulu ya, ini satu-satu ya, Saila tadi kan bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup yang dia. Nah, yang dilakukan oleh Bu Isti tadi yang berlaku sebagai guru, bagaimana menurut panjenengan, sudah benar atau masih kurang? Ada yang perlu diperbaiki? Jawabannya sudah benar, cuma kita tanamkan saling berbagi. Oh, Anak itu kita tanamkan pilihannya, kita lakukan sama teman. Ya, Mbak Bekas sendiri Bu, ada yang bilang Mbak Bekas sendiri Bu, tadi sudah berbagi. Iya sayang, untuk saat ini kami yang membawakan nanti suatu saat ini kan sekarang kan pasti dibagi. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita saling membutuhkan. Terima kasih Bu Tung, terima kasih Bu Fitri, masukannya. Itu bapak-bapak gimana? Ada masukan? Tambahan, jadi Sheila bisa ditanya dulu kenapa dia tidak ingin membagi, gitu ya. Mungkin dia masih lapar atau apa dia tidak membagi, dia masih lapar atau belum sarapan atau belum makan seminggu. Sailanya ya Mbak? Ya, sailanya kira-kira Bapak? Sailanya juga kita ditanya dulu kenapa dia marah-marah meminta. Tapi tadi temanya selalu juga ya, temanya selalu. Dia kan melaporkan ada kejadian kejutan di kelas, bukan kita jajan itu mbak ini. Tadi dia kan melaporkan. Itu materinya sudah Mbak. Kalau drama itu terkadang kita memang dia yang melaporkan, ya nggak monoton. Jadi biar itu lebih menarik. Jadi harus dihubungi kita menambahin. Jadi nggak ulang itu. Luar biasa. Ya, monggo Pak Sis. Tadi untuk dari Pak Zainul kita tampung dulu ya. Monggo. Nah, terima kasih. Saya hanya menambahin bahwa kita dalam pembelajaran tentunya kita terapkan menalar kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar kelas kita. Kalau kita membawa atau mempunyai makanan di sekitar kita, putra putri atau siswa kita lihat apakah ini berdampak atau hanya cukup di kelas itu saja, karena ekonomi masing-masing siswa tidak sama. Nah, yang dibawa Saila dan yang lainnya mungkin berbeda-beda. Jadi ini kita kembangkan berpikir kritis dan melihat situasi sosial di kelasnya itu agar kita peka. Itu aja. Terima kasih. Ya, ada lagi? Kita harus meningkatkan kepekaan di sini. Ada lagi? Ini nanti ada hubungannya dengan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan kondisi anak ini, identitas. Yang kedua, baru memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan yang ada, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Luar biasa sekali jawaban dari Bapak. Tepuk tangan dulu. Semuanya sudah masuk. Contohnya, menstabilkan kondisi anak dulu. Anak yang tadinya lari terengah-engah, bu, bercerita. Setelah itu ditemukan malah rame. Itu harus distabilkan dulu. Tidak langsung anak ngomong tidak aja. Karena kalau kita mau cut anak bicara, kita tidak
informasinya dengan jelas, maka informasi yang tiba di kita pun juga tidak penuh. Kalau tidak penuh itu bahaya. Informasi yang kita dapat harus penuh, jangan separuh-separuh. Dapat hanya dari satu saja, dari sini tidak didengarkan. Makanya benar katanya Pak Zainul, katanya kan dulu Bu, Rafila ini nggak mau bagi, kenapa? Apakah Rafilanya itu masih lapar? Makanya yang bawa Rafila. Kalau Rafilanya masih lapar ya wajar, dia nggak mau bagi. Aku masih lapar Mungkin maksudnya seperti itu ya Pak Zainul. Yang Sailanya juga ditanya, Bu, berapa hari kamu nggak makan nak? Mungkin dengan bahasa-bahasa seperti itu kan kita lihat, Saila, saya mau minta gini, Saila sudah berapa hari nggak makan? Jawabannya kan mungkin anak kan nggak terasa kalau kita tanya, kita interogasi, bahasanya interogasi ya, kalau kecem kan bahasa kecem kan interogasi, tapi anak kan nggak merasa. Jadi jangan, saya nggak makan baru semenit tadi, karena saya udah jajan, tapi saya masih pingin itu jajannya Rafila. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi memang aku nggak pernah makan itu makan itu. Jadi kita tahu alasannya anak satu sama lain. Ditanya dulu, apa alasannya? Kenapa nggak mau bagi? Kenapa kok sampai minta-minta? Terus yang kedua benar katanya Pak Sis, kita harus peka. Sebagai guru itu harus peka. Ini loh ada anakku yang kurang, yang kepingin ini, kepingin itu, kepingin merasakan makanan ini, makanan itu. Barangkali gurunya punya rezeki, dibagi-bagi sedikit-sedikit enak, yang lebih terasa semua. Jadi seperti itu kan di proses amin. Kalau kita rezeki itu nggak akan kemana nih. Kalaupun kita berbagi dengan anak didik, nggak akan habis rezeki kita. Masya Allah, barakallah. Bagus sekali Pak. Itu pasien luar biasa. Guru favorit, guru senior. Sip. Bisa jadi teladan. Yang lain bisa dong. Pak Sis bisa loh dapat ribet seperti itu. Oke. Semangat untuk makin dapat penghargaan yang itu tadi loh Pak, penghargaan dari perasaan tadi. Oke, sip. Itu yang pertama ya, kita harus tanyakan alasannya, benar-benar alasannya harus ditanyakan detail dulu. Alasannya apa? Baru ada yang memberi sanggahan tadi, Bu Fitri. Ya harus bawa sendiri-sendiri tak? Emangnya minta-minta terus. Kalau minta sekali dua kali ya nggak apa-apa, tapi selanjutnya ya kasihan temennya. Masa dimintain terus. Ya kalau temennya pas bawa terus. Kalau temennya pas bawanya pas-pasan untuk dia sendiri, tidak untuk dibagi dengan. Nah itu makanya itu ditanyakan alasannya yang detail supaya kita tidak salah melangkah. Jangan untuk langkah yang kedua, saya akhirnya bahas ke segitiga restitusi dulu ini. Segitiga restitusi yang terakhir ini. Nah, langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Baru kita mengatakan, kalau memang si Saila tadi bilang, saya loh barusan loh makan di kantin, tapi saya masih ingin itu. Loh anak, kalau rasa ingin itu karena memang saya belum pernah makan makanan itu, ya wajar. Bu guru aja juga gak pernah makan itu pizza itu, ya kepingin loh Pak rasanya pizza itu seperti apa. Kalau bu guru jadi di posisi kamu juga ya betul, pasti ingin. Tapi kan dilihat-lihat kondisinya, benar nggak kamu mintanya sampai Rafila marah-marah?
seperti itu kan, anaknya pasti jawabannya nggak mungkin. Ya benar bu, pokoknya aku harus dapat. Oh nggak mungkin anak jawab gitu. Oh gurunya aja pertanyaannya seperti itu. J mungkin, J Pak J. Dikatakan memang benar nggak? Ya salah itu. Kalau salah, kalau datang salah, berarti dilanjut nggak ini? Kamu minta menjadi dokter. Ya kalau dikasih ya alhamdulillah, dikasih ya wis. Sesuai tidak sama keyakinan kelas. Nah ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita nak? Ya tidak sesuai. Yang mana keyakinan kelasnya? Saling menghargai, punyanya dia. Mau ngasih, ya alhamdulillah. Gak mau ngasih, ya sudah. Dihargai. Rafila, betul enggak? Oh iya, aku salah ya dia. Aku tidak menghargai pendapatnya Rafila. Gitu. Keyakinan kelas itu. Terus kalau sudah tahu salah, sudah tahu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa yang dilakukan Saila? Pasti yang itu jawab nomor wahid, minta maaf. Yang minta maaf yang dilakukan tadi Imran, minta maaf, berpelukan, gitu ya. Cukupkah dengan minta maaf saja? Kira-kira cukup enggak dengan minta maaf saja? Tidak. Berarti bagaimana? Harus ada bukti, harus ada solusinya. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Solusi apa? Ya solusinya itu tadi, masalah jadi berkali itu tadi, supaya tidak terjadi lagi. Berarti salinannya kalau punya ya berbagi sama Rafila, sama-sama berbagi. Rafila punya berbagi sama Saila. Kalau misalnya Rafilanya nggak mau berbagi, ya harus saling menghargai, harus ada di sini, harus ada aturan usaha diingat-ingat. Karena terjadi sesuatu, biasanya kejadian itu selalu diingat sama anak. Karena tadi kembali lagi, kejadian, kesalahan itu merupakan pembelajaran. Kalau kita tidak menghardik, tidak menghukum, maka anak itu akan ingat selamanya bahwa ada kebaikan di situ, ada nilai-nilai kebajikan di situ. Tapi kalau kita menghukum anak itu, maka selamanya dia akan mengingat bahwa aku dihukum karena ini. Itu yang fatal. Hukuman itu diingat seumur hidup. Itu. Jadi Bapak Ibu, jadi langkah-langkahnya seperti ini, segitiga restitusinya. Ketika kita membawa anak itu harus menstabilkan identitasnya dulu. Jangan anaknya panas masuk diajak ngomong, jelas emosi. Distabilkan dulu. Setelah distabilkan, baru ditek mana yang salah, bagaimana yang benar, apa yang dilakukan nantinya, kapan mulai, kapan nak mulai berbagi. Setelah ini Bu, aku berbagi. Alhamdulillah. Tunggu ya, kerukunannya harus dijaga. Tuh, masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dan murid berupa pernyataan universal supaya mudah diingat dan dibuat bersama, disepakati bersama, dan dilaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Pas momennya ini, awal kita masuk sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa mulai besok membuat keyakinan kelas bersama anak didiknya di kelas. Kalau keyakinan kelas itu sudah terbentuk dan jalan dengan lancar, insya Allah keyakinan sekolah akan mudah dibentuk dan sekolah kita akan makin jos. Sini
mudah juga. Ya paling bergerak. Mudah digerakkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.